Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Karisma. Kali ini saya akan membahas risiko pasar di sesi 9 untuk memenuhi tugas dari Pak Gustian Juanda. Mari kita ke definisi risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian investasi yang terjadi karena pergerakan harga yang merugikan dan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan komoditas. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, gejolak politik, dan perubahan suku bunga. Risiko pasar tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi dapat dikelola melalui strategi seperti lindung nilai atau hedging dan diversifikasi portofolio. Adapun jenis-jenis dari risiko pasar, yang pertama ada risiko ekuitas, risiko yang terkait dengan perubahan harga saham. Dan yang kedua ada risiko suku bunga, risiko akibat fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan nilai obligasi. Lalu yang ketiga ada risiko komoditas, risiko yang muncul dari perubahan harga komoditas seperti minyak dan logam. Manajemen risiko pasar. Yang pertama ada identifikasi risiko, menentukan jenis risiko apa yang akan dihadapi. Dan yang kedua ada pengukuran risiko, yang dimana menggunakan model statistik untuk mengukur potensi kerugian. Pemantauan. Secara rutin memantau posisi dan kondisi pasar. Dan yang terakhir ada pengendalian, yang dimana menerapkan strategi untuk mengurangi dampak risiko seperti menetapkan batasan atau menggunakan strategi stop loss. Studi kasus pada PT Bank DKI. Sebuah studi kasus pada PT Bank DKI menunjukkan bahwa risiko pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio kecukupan modal bank. Penelitian ini menemukan bahwa risiko suku bunga memiliki dampak negatif terhadap rasio kecukupan modal, sedangkan nilai risiko tukar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan selama periode 2005-2007. Hal ini menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam menjaga kesehatan keuangan bank. Yang kedua, ada studi kasus dari PT Gudang Garam. Dalam industri rokok, PT Gudang Garam menghadapi dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berdampak pada laba bersih perusahaan. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan menetapkan kebijakan pensiun dini bagi karyawan guna untuk mengurangi biaya operasional, dapat menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintah yang lebih ketat di sektor ini. Nah, kita sudah beranjak ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah risiko pasar merupakan tantangan besar dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman mendalam dari strategi pengelolaan yang efektif. Melalui studi kasus nyata seperti yang terjadi pada PT Bank DKI dan Gudang Garam, terlihat bahwa pengolahan risiko yang baik dapat membantu perusahaan bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.